Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada praktikum dasar pemrograman pertemuan keempat. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas struktur kontrol. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari alus sequence yang dimana sequence itu memulai men, ap- menjalankan program diawali dari baris paling atas hingga baris terakhir. Nah, pada struktur kontrol ini kita dimungkinkan untuk melewati beberapa program atau mungkin kita akan mengulangi beberapa program sesuai dengan syarat yang kita berikan. Nah, struktur kontrol ini terdapat dua macam, yaitu struktur kontrol pengulangan dan struktur kontrol pemilihan atau perjabangan, atau biasanya dibilang selection. Nah, pada pengulangan, pengontrolan alur program ini akan mengontrol program atau program jika dijalankan sampai sudah tidak memenuhi nilai yang ditentukan. Dengan kata lain, looping adalah menjalankan perintah yang sama berulang-ulang dan akan berhenti apabila syarat yang ditentukan itu sudah tidak terpenuhi. Dan ini flowchartnya. Untuk looping terdapat tiga jenis. Yang pertama for do while, dan terakhir do while. Yang dimana tiga pengulangan tersebut terdapat karakteristik masing-masing. Pertama-tama kita coba membahas for. Nah, pengulangan for merupakan pengulangan yang memiliki variabel untuk melakukan pengkondisian. Berbeda dengan while dan do while, kita harus membuat sebuah variabel di luar untuk melakukan pengkondisian. Pada pengulangan for, ditempatkan sebuah blok melakukan pengkondisian tersebut. Pernyataan false seperti berikut ini. Jadi, ini uh, struktur control for yang dimana di dalamnya tuh ada inisialisasi, kondisi, dan penaikan penurunan. Ya, maksudnya increment sama decrement ya. Misalkan, contohnya for yang dimana inisialisasinya tuh integer i sama dengan 1, lalu kondisinya tuh dia bisa menampilkan instruksinya tuh bila si i-nya tuh lebih kecil sama dengan 100. Lalu increment. Nah, pada kasus ini uh, kita akan menampilkan i sebanyak 100 kali ya. Sorry, seharusnya 99 kali ya, karena kita diawali dari 1. Eh, oh sorry. Uh, 100 ya, karena termasuk 100-nya juga sama ini ditampilkan. Jadi kita akan menampilkan sebanyak 100 kali. Nah, untuk latihan pertama kita memasukkan uh, nama string nama, ya istilah nama Anda sendiri, lalu menggunakan pengulangan for yang dimana i-nya itu inisialisasi i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari 10, lalu di increment. Jadi pada kasus ini kita akan menampilkan nama itu sebanyak 11 kali karena dia diawali dari 0. Oke, pada latihan kedua ini sama saja, masih menggunakan uh, struktur control for yang dimana diinisialisasi i sama dengan 10, lalu i lebih besar dari 0, lalu i decrement.
Jadi kita menampilkan eh, sebanyak 10 kali, tetapi diawali dari 10. Karena startingnya diinisialisasinya 10 dan dia decrement. Nah, terdapat juga perintah break. Break ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Jadi, contohnya pada latihan ketiga ini, kita menggunakan struktur struktur control for yang dimana I sama dengan 1, lalu I lebih lebih kecil sama dengan 100, lalu I increment. Nah, lalu di dalam instruksinya tuh terdapat jika I sama dengan 50, maka break. Nah, pa- pada kasus ini dia akan berhenti pada I ke I-nya tuh ke 50 karena dia menggunakan terdapat fungsi ini. Jadi dia seakan-akan dipaksa untuk berhenti pada pengulangan ke 50 kalinya. Lalu terdapat juga perintah continue yang dimana dapat digunakan untuk meloncati sebuah perulangan. Maksudnya tuh instruksi yang seharusnya dapat dijalankan, namun karena ada perintah continue, maka instruksi tersebut tidak dijalankan. Jadi kayak si ini ya tuh kayak di skip gitu. Contohnya di sini ya, menggunakan for, terus jika apa kalau I dibagi 2 sama dengan 0, maka dia langsung loncat ke sistem, langsung menampilkan I-nya. Begitu. Lalu kita bahas mengenai while. Pernyataan while berguna untuk melakukan proses perulangan untuk sebuah kondisi. Selama kondisi tersebut bernilai benar atau true, maka perulangan akan terus berjalan dan berhenti jika kondisi bernilai salah atau false. Bentuk pernyataan while seperti berikut ini. Jadi while tuh dia tidak seperti kayak for ya, dia harus inisialisasi, terus harus increment atau decrement. Nah, kalau while tuh dia hanya menampilkan kondisinya saja, baru dia akan jalan instruksinya. Kita lihat pada latihan kelima. Nah, terdapat eh, jumlah jumlah sama dengan 1. Nah, while jumlah kurang sama dengan 10, sistem out println jumlah increment. Nah, pada kasus ini dia akan menampilkan jumlah jika jika jumlahnya kurang dari sama dengan 10, maka akan ditampilkan ke layar dan jumlahnya akan diincrement. Jadi di sini dia cuma hanya ada kondisi saja, inisialisasinya terdapat di atas dan untuk penaikan dan pengurangan terdapat di dalam struktur control while. Jadi kayak begitu. Sedangkan kalau do while dia merupakan perulangan yang hampir mirip dengan perulangan while. Hanya perbedaannya tuh dia terdapat kondisi lain. Jadi kalau misalnya kondisi do tidak memenuhi, maka kondisi while yang akan mengisi. Contohnya sebagai pada latihan 6 ini. Nah, di sini kan do sistem out println jumlah increment, while jumlah
kurang dari sama dengan 10. Oh, sorry, sorry. Jadi maksudnya tuh dual ini tuh dia hanya kita kerjakan ini dengan syaratnya begini, maksudnya kayak gitu. Oke, di sini terdapat tugas, ada dua tugas ya. Yang pertama kita harus membuat algoritma dengan bahasa Java untuk menghitung body mass index seperti yang telah dibuat pada tugas pertemuan sebelumnya, tetapi tambahkanlah pengulangan dalam program tersebut, di mana permintaan menghitung BMI akan dilakukan sebanyak input dari keyboard. Lalu pada tugas yang kedua, membuat algoritma yang dimana terdapat sebuah pengulangan yang isinya akan meminta masukan bilangan bulat dari keyboard, di mana pengulangannya akan berhenti jika menginput nilai 0 dan total input user ditampilkan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.